welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang hal baru yaitu Quran Journaling. Jadi berhubung sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, mari kita sama-sama belajar memahami Al-Quran lebih banyak. Disclaimer dulu sebelum mulai, aku bikin Quran Journaling ini bukan karena aku paham dan mengerti agama dengan baik ataupun orang-orang yang ahli dalam memahami Al-Quran. Tujuan aku membuat Quran Journaling ini adalah untuk men-challenge diri aku supaya aku lebih dekat dan lebih memahami lagi apa isi Al-Quran. Aku jauh dari kata sempurna, ini murni proses belajar aku yang dimulai dari nol. Jadi untuk teman-teman semua, kita sama-sama belajar ya. Mari saling memberikan manfaat, karena sekecil apapun manfaat yang kamu berikan kepada orang lain, maka akan terhitung pahala buat kamu. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Dan ini harusnya menjadi pedoman bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Di bagian yang pertama ini, aku memutuskan untuk tadabbur Quran Surah Al-Kahfi ayat 45 yang menerangkan tentang kehidupan dunia yang tidak kekal. Untuk membuat Quran Journaling kali ini, aku menggunakan buku biasa yang sebelumnya aku beli di DIY. Karena belum terpakai, aku putuskan untuk menggunakan buku ini. Kemudian aku ada highlighter dan juga berbagai macam stiker. Dan aku melihat tafsir dari surat ini itu dari celiktafsir.net. Bagi teman-teman yang mungkin berminat juga untuk belajar Al-Quran dengan cara yang menarik ini, mungkin teman-teman bisa membuka websitenya dan memulai mencatat ayat yang akan dipelajari. Mari kita jadikan momen belajar Al-Quran ini menjadi menyenangkan untuk dilakukan. Dan semoga kita semua juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Untuk bagian pertama, kita bikin dulu nama surahnya dan ayat di bagian atas. Kemudian kita hias agar terlihat lebih cantik. Setelah itu, kita akan memulai membuat ayatnya. Di mana di sini surat Al-Kahfi sendiri itu sangat dianjurkan untuk dibaca setiap hari Jumat. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Di dalam surat ini pun terdapat banyak sekali kisah yang luar biasa, di antaranya kisah Ashabul Kahfi yang rela meninggalkan kampung halamannya dalam keadaan terusir demi mempertahankan agamanya. Kisah Shahibul Jannatain yang mengajarkan untuk tidak terpukau oleh harta dan tidak meninggalkan agamanya hanya demi urusan dunia. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dan juga kisah Nabi Zulkarnain. Dan di ayat yang akan kita bahas ini merupakan sambungan dari kisah pemilik kebun Shahibul Jannatain yang dimulai dari ayat 40 sampai 45. Di sini aku cuma memfokuskan pada satu ayat, yaitu ayat 45, yang isinya menceritakan tentang Allah menyuruh kita membuat perbandingan kehidupan ini secara keseluruhan. Kehidupan di dunia ini memerlukan air untuk hidup, maka Allah banyak menceritakan tentang air hujan. Karena air hujan inilah yang digunakan oleh berbagai jenis hewan dan tumbuhan untuk melangsungkan kehidupan. Air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi akan dimasukkan ke dalam tanah yang kemudian digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk menjadi subur. Dan lama-kelamaan tumbuhan itu akan menguning dan semakin hari semakin layu. Ini disebabkan karena jangka hidup tanaman tersebut telah sampai. Ia menjadi semakin kering dan lama-kelamaan akan hancur dan kemudian menjadi debu. Tidak ada tumbuhan yang akan kekal, begitu juga manusia. Kita tumbuh besar, kemudian menjadi tua, dan pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, tidak akan membuat kita dapat privilege dari Allah untuk bisa kekal hidup di dunia ini. Peringatan untuk kita dalam surat ini adalah apa-apa saja kekayaan dan kejayaan yang kita dapatkan di dunia ini adalah karena Allah. Dan apa yang kita dapatkan tersebut tidak akan pernah kekal. Kisah ini juga menerangkan bahwa akan ramai manusia yang akan terperdaya dengan keindahan dunia. Dan keindahan dunia ini jugalah yang akan digunakan kelak oleh Dajjal apabila ia keluar dan menyesatkan manusia. Dia akan menggunakan dunia dan segala keindahannya untuk memperdayakan kita.
Setelah membuat tafsir dari ayat ini, aku kasih hiasan dari tafsirnya dengan menggunakan kotak dan kemudian di bagian sudutnya aku kasih hiasan. Dan terakhir, di bagian Quran Journaling ini, kita juga menambahkan bagian action plan, di mana bagian ini berisi apa hal yang akan kita lakukan setelah kita memahami ayat yang kita buat ini. Di sini, action plan aku ada dua, yaitu pertama, tidak mengejar dunia secara berlebihan, dan yang kedua, mari kita tingkatkan lagi fokus kita dalam mencapai akhirat. Sebagaimana hadis yang berbunyi, orang yang mengejar dunia itu laksana orang yang meminum air laut. Semakin banyak diminum, malah semakin bertambah hausnya. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Karena kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia juga akan mengikuti kita. Semoga Allah selalu mengistiqomahkan kita di jalannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, terakhir, aku akan menghias bagian halaman Quran Journaling ini dengan berbagai hiasan bunga yang menggunakan highlighter. Di sini teman-teman bebas memilih mau menggunakan stiker ataupun membuat gambar sendiri dengan menggunakan pensil warna. Tujuan dari menambahkan hiasan ini adalah agar tampilan dari Quran Journaling kita jadi semakin menarik dan kita tidak bosan-bosan untuk membaca tulisan yang kita tulis. Di sini aku membuat gambar dari bunga tulip yang terdiri dari 3 warna, ada biru, warna pink, dan juga warna ungu. Kita bisa menambahkan juga motif di bagian bawahnya dengan membuat kotak-kotak dengan highlighter yang berbeda warna. Untuk bagian hiasannya, teman-teman juga bisa membuat dengan menggunakan pena saja. Misalnya, teman-teman bisa membuat berbagai macam doodle yang sederhana untuk mempercantik tampilan halaman ini. Bagian dari action plan tadi bisa kita tambahkan kotak seperti ini dan kemudian kita kasih highlighter di bagian tafsir dan action plan. Setelah itu aku menambahkan washi tape di bagian yang kosong biar nggak kelihatan terlalu kosong. Karena masih terlihat agak kosong, aku menambahkan hiasan di bagian judulnya dengan menggunakan highlighter. Kemudian menambahkan gambar-gambar semangka yang tersebar. Walaupun ini terlihat masih sangat berantakan dan belum terlalu rapi, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita mencoba dan membuat belajar Quran kali ini dengan metode yang menarik. Agar kita semakin semangat dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian di sini kita tambahkan aksen titik-titik agar terlihat lebih cantik. Aku juga memberi highlighter pada kata-kata penting di terjemahan surat Al-Kahfi ini. Dan inilah hasil dari tadabbur Quran surah Al-Kahfi ayat 45. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari ya. Thanks for watching.